Google mengumumkan perubahan besar pada kebijakan toko aplikasinya dengan menghapus potongan komisi 30% yang selama ini dibebankan kepada pengembang di Google Play Store. Kebijakan baru ini juga memungkinkan hadirnya toko aplikasi pihak ketiga yang dapat berjalan langsung di perangkat Android sehingga memperluas pilihan distribusi aplikasi bagi developer maupun pengguna. Google resmi mengakhiri kebijakan potongan 30% pada transaksi aplikasi di Play Store. Perubahan ini juga membuka peluang hadirnya toko aplikasi pihak ketiga di ekosistem Android. Google mengumumkan perubahan besar pada kebijakan toko aplikasinya dengan menghapus potongan komisi 30% yang selama ini dibebankan kepada pengembang di Google Play Store. Kebijakan baru ini juga memungkinkan hadirnya toko aplikasi pihak ketiga yang dapat berjalan langsung di perangkat Android sehingga memperluas pilihan distribusi aplikasi bagi developer maupun pengguna. Dalam skema baru tersebut, biaya layanan bagi transaksi aplikasi akan diturunkan menjadi sekitar 20%, sementara biaya tambahan sekitar 5% dikenakan jika pengembang tetap menggunakan sistem pembayaran Google. Untuk layanan berlangganan, potongan bahkan dapat turun hingga sekitar 15%. Perubahan ini diharapkan membuat ekosistem Android lebih kompetitif dibandingkan sebelumnya. Google juga memperkenalkan program Registered App Store yang memungkinkan toko aplikasi lain beroperasi secara resmi di Android. Dengan kebijakan ini, pengguna nantinya dapat mengunduh dan memasang toko aplikasi alternatif langsung dari web dengan proses yang lebih sederhana dan aman. Langkah ini tidak lepas dari tekanan hukum dan persaingan industri termasuk sengketa anti-monopoli dengan Epic Games yang menuduh Google memonopoli distribusi aplikasi Android. Reformasi kebijakan ini dipandang sebagai titik balik yang berpotensi mengubah landscape bisnis aplikasi global serta memberi lebih banyak kebebasan bagi para pengembang. Berbagi sumber, iDeck Channel. Perusahaan teknologi Huawei memperkenalkan sensor LiDAR 896 Line terbaru yang dirancang untuk kendaraan cerdas. Teknologi ini diklaim mampu mendeteksi objek kecil dari jarak hingga 120 meter, meningkatkan akurasi sistem bantuan pengemudi dan keamanan berkendara. Teknologi LiDAR 896 Line disebut sebagai sistem produksi massal dengan jumlah line tertinggi saat ini. Semakin banyak line laser yang digunakan, maka semakin padat data pemetaan 3D yang dihasilkan sehingga sensor dapat membaca lingkungan jalan dengan lebih detail. Salah satu keunggulan utama sensor ini adalah kemampuan mendeteksi objek setinggi sekitar 14 cm dari jarak 120 meter. Termasuk benda kecil di jalan seperti kerucut lalu lintas, ban kempis, atau hambatan bereflektivitas rendah yang sering sulit dideteksi sensor biasa. LiDAR ini menggunakan dual optical path arsitektur atau jalur optik ganda. Satu sensor memberikan pandangan lebar, sedangkan sensor lain berfokus pada objek jarak jauh, menciptakan gambar picture-in-picture beresolusi tinggi untuk deteksi yang lebih akurat. Teknologi baru ini diharapkan menjadi bagian dari sistem Advanced Driver Assistance System dan platform Qiankun Edge milik Huawei. Sensor akan membantu mobil memetakan lingkungan jalan secara real-time dan merespon kondisi berkendara dengan lebih cepat. LiDAR 896 Line dirancang untuk digunakan pada berbagai model kendaraan cerdas yang bekerja sama dengan Huawei. Teknologi ini menjadi salah satu langkah penting dalam pengembangan mobil otonom dan sistem kemudi cerdas di masa depan. Peluncuran LiDAR 896 Line menunjukkan percepatan inovasi dalam teknologi kendaraan cerdas. Dengan kemampuan deteksi yang lebih jauh dan akurat, sensor ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan berkendara dan mempercepat perkembangan sistem mobil otonom di industri otomotif global. Berbagai sumber, iDeck Channel. Startup mobil terbang milik Hyundai melakukan pemutusan hubungan kerja besar-besaran. Sekitar 80% karyawan perusahaan tersebut diberhentikan dalam langkah restrukturisasi bisnis. Perusahaan mobil terbang Supernal yang didukung Hyundai Motor Group memangkas sekitar 80% tenaga kerjanya sebagai bagian dari restrukturisasi perusahaan. Pemangkasan ini berdampak pada sekitar 296 karyawan, menyisakan hanya sekitar 70 hingga 80 orang staf inti untuk mempertahankan operasional perusahaan. Supernal merupakan perusahaan yang fokus mengembangkan teknologi Advanced Air Mobility atau kendaraan listrik lepas landas vertikal yang dikenal sebagai eVTOL.
Teknologi ini dirancang untuk menghadirkan transportasi udara jarak pendek di kawasan perkotaan melalui kendaraan terbang yang dapat lepas landas dan mendarat secara vertikal seperti helikopter. Supernal sebelumnya mengembangkan konsep pesawat listrik SA-2 yang dirancang membawa 4 penumpang dan 1 pilot untuk perjalanan jarak pendek di dalam kota. Namun pengembangan teknologi tersebut menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesiapan teknologi, regulasi penerbangan hingga kebutuhan investasi besar untuk riset dan pengembangan. Meski melakukan pengurangan karyawan dalam jumlah besar, Hyundai menegaskan bahwa bisnis mobil terbang masih menjadi bagian dari visi mobilitas masa depan perusahaan. Supernal akan tetap melanjutkan pengembangan teknologi penerbangan masa depan dengan struktur organisasi yang lebih ramping dan fokus pada keberlanjutan proyek jangka panjang. Berbagai sumber, IDX Channel. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, Meta menandatangani kesepakatan lisensi konten dengan News Corp untuk memperkuat pengembangan kecerdasan buatan. Nilai kerjasama ini dilaporkan mencapai $50 juta per tahun. Meta Platforms menandatangani kesepakatan lisensi konten dengan perusahaan media News Corp untuk mendukung pengembangan teknologi kecerdasan buatan miliknya. Dalam kerjasama ini, Meta dilaporkan akan membayar hingga sekitar $50 juta Amerika Serikat per tahun kepada News Corp. Kesepakatan tersebut diperkirakan berlangsung setidaknya selama 3 tahun. Melalui perjanjian ini, Meta memperoleh akses ke berbagai konten berita milik News Corp yang berasal dari media di Amerika Serikat dan Inggris. Materi tersebut mencakup artikel terbaru hingga arsip berita yang dapat digunakan untuk melatih model AI serta meningkatkan kemampuan sistem chatbot perusahaan dalam menjawab pertanyaan pengguna secara lebih akurat dan relevan. News Corp sendiri merupakan perusahaan media besar yang memiliki sejumlah merek berita ternama termasuk The Wall Street Journal. Bagi perusahaan media, kerjasama seperti ini membuka peluang sumber pendapatan baru dari pengguna konten jurnalistik oleh perusahaan teknologi yang tengah berlomba mengembangkan layanan AI generatif. Kesepakatan ini juga mencerminkan meningkatnya persaingan di industri teknologi untuk memperoleh data berkualitas tinggi sebagai bahan pelatihan AI. Sejumlah perusahaan teknologi besar kini mulai menjalin kemitraan serupa dengan organisasi media guna memastikan penggunaan konten dilakukan secara ilegal sekaligus memperkuat kemampuan layanan kecerdasan buatan mereka. Berbagai sumber, IDX Channel. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, perusahaan robotika Dexterity meluncurkan teknologi baru bernama Foresight World Model. Sistem berbasis AI ini dirancang untuk membantu robot menangani tugas fisik yang kompleks seperti menyusun dan memuat kotak ke dalam truk di industri logistik. Perusahaan robotika Dexterity meluncurkan teknologi baru bernama Foresight World Model. Foresight ini merupakan model dunia berbasis AI yang menciptakan representatif digital dari lingkungan fisik secara real time. Sistem ini memungkinkan robot memahami posisi objek, memperkirakan pergerakan, dan merencanakan tindakan dengan lebih akurat. Dalam industri logistik, memuat barang ke dalam truk merupakan salah satu pekerjaan paling berat dan kompleks. Dengan teknologi Foresight ini, robot dapat menentukan cara menyusun kotak dengan lebih efisien dan stabil dalam trailer. Sistem AI ini memungkinkan robot menghitung berbagai kemungkinan perataan barang dalam waktu cepat singkat. Dengan mempertimbangkan ukuran kotak, posisi, dan keseimbangan susunan agar maksimal dalam ruang kargo. Dexterity menargetkan teknologi ini untuk digunakan di pusat distribusi dan gudang besar, di mana robot dapat membantu menangani jutaan paket setiap hari dan meningkatkan efisiensi operasi logistik. Pengembangan world model seperti Foresight menunjukkan pergeseran menuju robot yang lebih cerdas dan otonom, di mana mesin tak hanya menjalankan perintah tapi juga mampu memahami dan merencanakan tindakan di dunia nyata. Kehadiran Foresight World Model menunjukkan bagaimana kecerdasan buatan dapat mengubah operasi logistik modern. Dengan robot yang mampu memahami lingkungan dan merencanakan gerakan secara cerdas, proses muat barang di gudang dan truk diprediksi akan menjadi lebih cepat, efisien, dan aman di masa depan. Berbagai sumber IDX Channel.